If he can get close enough, he's got to be strong enough on the start finish. So here he comes. He's lining it up. Hang together. We've got a dry race pole position. And he looked straight back. He rode off, so he rescued him. Well, yeah, I'd imagine that. Komentar miring John Mir usai lihat sirkuit Mandalika. Tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menjadi tempat debut pebalap dunia seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez. Ternyata, sirkuit Mandalika di Lombok ini menjadi perhatian dan turut dikomentari sejumlah pebalap top MotoGP. Sekedar diketahui bahwa sirkuit Mandalika sendiri memiliki konsep yang unik. Sirkuit ini memiliki lintasan balap yang merupakan jalan umum di area wisata. Selain itu, sirkuit Mandalika menawarkan pemandangan yang ciamik berupa laut dan perbukitan karena berada di area wisata. Mengutip dari solopost.com, jaringansuara.com, pebalap Repsol Honda Marc Marquez menyebut faktor keamanan menjadi penting dalam balapan di lintasan balap yang terbuka. Dia juga menyebut akan sangat tidak mudah mengendarai kendaraan di sirkuit Mandalika. Balapan di sirkuit terbuka tentu bukan hal yang lazim di balapan era sekarang, khususnya jika berbicara mengenai aspek keamanan. Jika standar keamanan sudah terpenuhi, tentu ini adalah hal yang bagus, tapi tentu tidak mudah, kata Marquez. Jika kita bisa balapan di trek perkotaan pada masa depan, pasti akan sangat menyenangkan. Namun, itu membutuhkan banyak hal di sektor keselamatan, misalnya area run-off yang cukup panjang dan itu akan sangat sulit. Lanjutnya, pebalap gaik Valentino Rossi juga turut berkomentar dengan konsep yang diusung oleh sirkuit Mandalika. Saya sudah melihat tata letaknya atau layout dan video lintasannya. Terlihat ada beberapa tikungan untuk melaju cepat, itu akan menyenangkan untuk balapan. Tapi untuk memahami sirkuit secara keseluruhan, trek harus selesai lebih dulu. Dan saya turun langsung dengan motor untuk mencobanya, kata Rossi dalam wawancara dengan Lucky Wiryono yang diunggah oleh akun YouTube Nurdin Korindo pada 20 Mei 2021 lalu. Seperti yang Anda bilang, begitu banyak tuntutan pada sirkuit ini karena cuaca di Indonesia sangat panas. Saya turun balapan di Indonesia pada 1996 dan 1998. Saya ingat cuacanya lebih panas dari Malaysia. Jadi ini akan sangat sulit. Terlebih lagi trek akan sangat dekat dengan laut. Jika sangat terik, maka kita bisa langsung terjun ke laut. Tutur The Doctor sembari tertawa. Setelah Marc Marquez dan Valentino Rossi, kini giliran pebalap Suzuki asal Spanyol, John Mir, yang mengomentari sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dia mengatakan, karakter lintasan yang terbuka mungkin bisa membahayakan pebalap. Mengutip dari solopost.com, jaringansuara.com, seperti diketahui sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat masuk dalam kalender sementara MotoGP 2022. Namun sirkuit tersebut sudah dipastikan akan menggelar tes pramusim. Sirkuit Mandalika sendiri mengusung konsep urban lintasan atau lintasan di jalan umum. Lintasan itu berada di kawasan wisata di Mandalika. Saat ada event balapan, lintasan itu akan ditutup. Sementara tidak ada event balapan, sebagian jalan akan dibuka dan bisa digunakan untuk jalur wisata. Meski demikian, bukan berarti balapan di lintasan berbahaya, tak menyenangkan. Bahkan bisa jadi lebih menyenangkan karena memacu adrenalin pebalap. Didukung kepemimpinan, karakter sirkuit Mandalika sangat unik dan selalu membuat penasaran. John Mir mengaku dirinya sudah melihat layout atau gambaran sirkuit Mandalika melalui internet. Dia mengatakan lintasan tersebut mengingatkan dirinya pada sirkuit Sachsenring, Jerman sebelum dirombak seperti sekarang. Saya belum pernah melihat balapan di sirkuit jalan umum, tetapi saya telah melihat foto dan beberapa video. Sangat mengesankan melihat kondisi balapan bertahun-tahun lalu di Sachsenring lama, ujar John Mir dikutip dari Motosan, Jumat 1 Oktober 2021. Seperti diketahui, sirkuit Sachsenring Jerman pernah menggelar balapan Grand Prix dengan konsep lintasan di jalanan umum pada 1961 hingga 1972. Setelah vakum, Sachsenring kembali menggelar balapan di dunia pada 1998, namun dengan konsep lintasan yang sudah tertutup. Mengingat konsepnya yang terbuka, dia meminta pengelola lintasan untuk meningkatkan keamanan di sirkuit sepanjang 4,31 km tersebut. Saya tidak berpikir Anda bisa memikirkan tingkat keselamatan tinggi yang sama di jalan umum seperti yang dilakukan di sirkuit tertutup. Ada banyak rintangan dan saya menganggapnya berbahaya, terutama mengingat kekuatan motor yang digunakan di MotoGP, kata dia. Sekeliling sirkuit Mandalika kemungkinan besar baru akan selesai beberapa bulan lagi dan bisa digunakan untuk menggelar MotoGP. Fakta menarik sirkuit Mandalika, trek jalan raya paling aman. Sirkuit Mandalika diusulkan pertama kali oleh Indonesia Tourism Development Corporation demi meningkatkan potensi wisata di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama ITDC Abdul Bar
M. Mansur memutuskan untuk membangun sirkuit level internasional. Tapi ia juga ingin trek tersebut jadi destinasi wisata ketika tidak ada event balap. Setelah melakukan diskusi panjang, pria yang akrab disapa Bari itu melakukan pendekatan dengan Vinci untuk menjadi investor. Setelah itu, ITDC melakukan pendekatan dengan Dorna Sport, hingga akhirnya mendapatkan kontrak MotoGP dan World Superbike atau WSBK. Abdul Bari juga langsung membentuk Mandalika Grand Prix Association untuk mengelola seluruh keperluan yang diperlukan untuk menggelar event balap. Namun, ITDC lebih dulu fokus untuk membangun sirkuit. Pasalnya mereka menginginkan sirkuit berkonsep jalan raya yang belum pernah digunakan oleh MotoGP sebelumnya. Seperti diketahui, sirkuit jalan raya hanya digunakan pada ajang balap Formula One dengan area yang terbatas dan run-off yang tak lebar. Jelas ini sangat berbahaya untuk MotoGP di mana mereka membutuhkan zona penyelamatan yang luas. Oleh karena itu, diskusi panjang dilakukan oleh ITDC, Dorna Sport, FIM, dan juga IMI sebagai induk balap motor Indonesia. Setelah pembahasan mengenai konsep keselamatan dan keamanan pebalap dengan sirkuit yang diinginkan ITDC, maka terciptalah kerangka awal sirkuit Mandalika, bukan rancangan Herman Tilke. Menariknya, ITDC tidak menggait Herman Tilke yang merupakan desainer trek kawakan untuk mendesain sirkuit Mandalika. ITDC mempercayakan tugas tersebut kepada Populous yang merupakan perusahaan arsitektur asal Amerika Serikat yang juga berbasis di Inggris dan Australia, yang telah membangun beberapa venue olahraga besar seperti Stadion Wembley. Keindahan hasil karya Populous menjadi faktor utama ITDC dalam menunjuk mereka, mengingat tujuan utama adalah mempromosikan wisata di Mandalika, dan maka dari itu mereka ingin sirkuit dibuat seindah mungkin agar menarik wisatawan dari seluruh dunia. Sirkuit jalan raya paling aman. Setelah bekerja sama dengan Populous dalam merancang trek, ITDC lalu membawa hasil awal untuk ditunjukkan kepada Dorna Sport di Qatar pada 2018. Abdul Bar menunjukkan desain trek kepada direktur balap Dorna Franco Uncini yang akhirnya disetujui setelah dilakukan sedikit perubahan. Tetapi itu belum selesai. ITDC harus menemui Loris Capirossi yang merupakan Rider Safety Commission untuk memastikan desain yang disetujui Franco Uncini aman. Akhirnya, seluruh pihak terkait menyepakati bahwa trek yang akan dibangun di Mandalika sebagai sirkuit jalan raya. Meski berkonsep sirkuit jalan raya, tetapi Pertamina Mandalika International Street Circuit terlihat sangat serupa dengan trek permanen. ITDC dan MGPA juga mengklaim sirkuit Mandalika menjadi yang paling aman dari trek-trek lainnya. Ini bukan hanya sekedar ucapan, banyak faktor yang mendukungnya. Sirkuit Mandalika dibangun ketika banyak pebalap yang mengeluhkan tentang faktor keselamatan. Jadi mereka mendapatkan informasi baru tentang seberapa luas trek dan seberapa besar area run-off. Tetapi ini juga harus dipastikan kembali ketika World Superbike akan menjadi ajang balap pertama yang mengaspal di sirkuit Mandalika. Menggunakan Stonemastic Asphalt, ITDC dan MGPA menunjukkan keseriusannya dan ingin memberikan yang terbaik kepada para pebalap dunia. Ini dilakukan dengan memilih Stonemastic Asphalt sebagai permukaan aspal trek. Stonemastic Asphalt merupakan aspal pengembangan terbaru dari Inggris yang memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah cepat kering ketika kondisi basah. Aspal jenis SME memiliki tekstur yang lebih kasar dan juga diklaim bisa menahan kecepatan hingga lebih dari 360 km per jam. Berbeda dengan aspal biasa yang hanya mampu menahan kecepatan sekitar 120 km per jam. Pembangunan tidak sampai 1 tahun. Direktur Keuangan Strategi dan Manajemen Risiko ITDC, Nugda Akkadi, menegaskan sirkuit Mandalika jadi trek yang pembangunannya paling cepat karena sampai 1 tahun. Ini juga diikuti oleh pembangunan fasilitas pendukung lainnya seperti bypass yang membuat perjalanan dari bandara ke sirkuit Mandalika dapat ditempuh hanya dalam waktu 15 menit, dari awalnya lebih dari 1 jam, mengangkat perekonomian di kawasan Mandalika. Event internasional yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika diperkirakan bakal membuka lapangan pekerjaan bagi 7.500 orang. Ajang MotoGP juga diharapkan bakal meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia hingga 300.000 orang per tahun. Ekonomi kreatif di Mandalika juga akan terbantu karena wisatawan akan melirik kerajinan tangan khas asal Lombok, Nusa Tenggara Barat.